pemirsa Evarna TV, kembali lagi saya Teresia Ginting dapat menyapa Anda dalam dialog spesial ya pemirsa. Tentunya kita seperti yang kita ketahui pemirsa, hitungan bulan ke depan kita akan menuju pada pilkada serentak nih. Tentunya kita tidak mau salah pilih ya. Maka dari itu kita mau lihat seberapa serius para calon kepala daerah memajukan daerahnya nih pemirsa. Visi dan misi yang tersuarakan kita harapkan bukan hanya kata-kata atau kalimat manis nih. Nah, baiklah kita akan mendengar keseriusan salah satu bakal calon wakil bupati yang datang dari Kabupaten Nias Barat, yaitu bersama Bapak Sabahati Gulo. Halo Bapak, apa kabar nih Bapak? Oh, kabar baik, Bu. Kabar Jadi, baik. Iya, kami dari Nias Barat saat ini sehat-sehat saja, Bu. Sehat-sehat sehat-sehat saja. saja. Kesehariannya bagaimana ini Betul. Pak? Baik-baik saja, Bu. Jadi, lancar semua. Karena kebetulan juga saya ini masih ASN. Jadi, Mm-mm. tetap juga dengan disiplin yang sesuai dengan aturan. Nah, ini tadi Bapak ada menyinggung mengenai ASN nih. Boleh Bapak ceritakan kegiatan Bapak saat ini, terus sebagai apa nih? Baik, terima kasih, Bu. Pertama sekali dulu, saya ucapkan terima kasih sudah diberi kesempatan kepada saya selaku calon wakil kepala daerah Kabupaten Nias Barat untuk bisa berdialog di TV Everina. Nah, untuk saat ini saya sebagai asisten tiga. Ya, kebetulan Hmm. kemarin saya dipilih oleh Bupati dalam arti Bapak Henoki Barulu untuk menjadi pendamping beliau pada Pilkada 2024 ke depan ini. Sehari-hari saya sebagai asisten tiga di administrasi umum di sekretariat daerah. Dan saat ini saya sudah berkecimpung sebagai ASN ini kurang lebih 32 tahun. Umur Wow. saya saat ini kurang lebih 33 tahun. Jadi sesungguhnya masih ada 7 tahun lagi masa kerja saya. Hmm. Tetapi demi Kabupaten Nias Barat dalam panggilan untuk bagaimana untuk perkembangan Nias Barat ke depan, tentu saya tidak ragu-ragu untuk merelakan masa kerja saya yang 7 tahun lagi. Jadi kira-kira demikian Bu, perkenalan singkat dulu dari saya pribadi. Baik Bapak. Nah, tadi kita sudah menyinggung mengenai Nias Barat. Menurut Bapak nih, bagaimana sih perkembangan di Kabupaten Nias Barat tersebut? Jadi begini Bu, jadi Nias Barat ini kan terbentuk kurang lebih uh, 15 tahun yang lalu. Hmm. Jadi masih daerah yang baru. Tentu ini kalau kita membandingkan daerah yang lain, pasti masih jauh. Ya. Tetapi kalau kami melihat perkembangan, karena saya juga mulai dari kecil saya ada di Nias ini, ya sejak terbentuknya Nias ini tahun 2009, itu perkembangannya sekarang ya cukup lumayan. Oke Bapak. Kalau boleh tahu ada berapa desa yang ada di Kabupaten Nias Barat? Jadi kondisi saat ini sejak terbentuknya Barat 2009 tadi ada 8 kecamatan dan 105 desa gitu. Berarti ada Jadi sekitar. ada juga desa-desanya ini kan ada di Nias Barat ini kan ada daerah kepulauan lagi, sudah pulau masih ada lagi daerah kepulauannya. Jadi daerah Kepulauan Hinako ini di salah satu kecamatan Siromo itu ada 12 desa. dua Itu belas memang desa. daerah-daerah 12 desa yang ada di Kepulauan Hinako. Jadi yang lainnya di daerah daratan. Jadi Hmm. kondisi juga desa kita ini masih kebanyakan desa desa tertinggal ya. Jadi sedikit saja yang memang kategori desa berkembang. Jadi kebanyakan itu desa tertinggal. Oke, berarti Demikian, Bu. mengingat track record Bapak sebagai ASN sudah lama ya berkecimpung di dunia pemerintahan nih bisa dibilangnya Pak. Betul, Bu. Berarti apakah sudah sesuai harapan atau masih banyak keresahan yang Bapak alami? Kalau sesuai dengan harapan Bu, pasti kan banyak orang mengatakan belum. Jadi saya katakan tadi tergantung dari lihat sudut pandang mana kita harus melihatnya. Jadi terutama dulu masalah perkembangan IS Barat ini, ya saya katakan tadi yang sangat meresahkan masyarakat saat ini ada dua hal ya, yang utama dulu. Pertama masalah PLN. Oh, listrik. Jadi
Ya, listrik. Jadi kalau daerah Nias Barat itu tiada hari tanpa mati listriknya. Itu salah satu kendala kita. Walaupun kemarin waktu Pak Presiden sudah pernah datang ke Nias ini, dan itu dulu sudah pernah disampaikan oleh kepala daerah keluhan mereka, namun belum 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 maksimal, belum maksimal penanganannya itu. Jadi masih sangat dirasakan oleh masyarakat itu masalah sering mati lampu. Ya, sedang kita kerja, saya nggak tahu juga lah, selama nanti kita wawancara ini, dialog ini, saya takut nanti tiba-tiba mati lampu, wifi kita bisa drop lagi gitu. Wah, berarti sesering itu ya Nah, itu, tentang iya itu, pemutusan arus listrik di sana ya. iya tanpa tanpa ada pemberitahuan tiba-tiba aja. Nah itu yang pertama. Yang kedua, yang kita juga yang kami rasakan dan juga masyarakat rasakan saat ini adalah eh, akses dari Kota Gunung Stoli menuju Nias Barat ini. Jadi itu jalan yang kita lalui dari Gunung Stoli ke Nias Barat ini sebenarnya tidak terlalu jauh sekali. Itu hanya kira-kira lebih kurang 50 kilo. Tetapi karena ini semua jalan ini adalah jalan provinsi. Nah, tanggung jawab provinsi. Jadi uh, susah sekali atau lama proses penanganannya. Ya, sehingga sudah Hmm. berapa kali kita keluhkan masalah ini, sering putus jalan, ada longsor. Penanganan sampai saat ini masih belum maksimal. Sangat-sangat prihatin kita. Jadi sementara masalah ini masyarakat kita tidak pernah melihat itu dan mengerti, memahami bahwa itu tanggung jawabnya provinsi. Dianggap itu mana bupatinya, kan gitu, mana pemerintah Kabupaten Nias Barat, kan gitu. Jadi selalu yang disalahkan itu pemerintah Kabupaten Nias Barat. Sementara kan dalam masalah tanggung jawab ini kan sudah ada. Ya khusus jalan ini adalah tanggung jawab pemerintah provinsi. Memang kemarin sudah ada namanya program pembangunan jalan dan jembatan multi-years ya, kontrak ya. Ada 2,7 triliun itu kalau nggak salah tahun 2022 kemarin. Tapi tahun 2023 31 Desember sudah diputus kontrak. Dan itu paling yang sudah dikerjakan di Nias ini secara umum ya itu paling 20%. Hanya dua puluh Nah ini persen. dia kondisinya. Hanya sekitar 20%. Sementara sudah putus kontrak sekarang. Saya lihat berita sudah putus kontrak. Jadi kami sepertinya dianatrikan. Di daerah lain sudah mungkin 100%. Tapi mungkin karena jauh tadi dibuat terakhir pengerjaannya oleh kontrak teror itu, tapi itu tidak ada selesai. Sudah habis, keburu habis waktu. Itulah kondisi kami yang memang sangat meresahkan masyarakat saat ini. Demikian Bu. Oke, baik pemirsa. Ternyata di Kabupaten Nias Barat ini masih banyak sekali keresahan-keresahan dan juga masalah-masalah yang belum rampung ya, Pak, bisa dibilang ya, dari Betul, betul. rencana-rencana pemerintahan untuk memajukan daerah tersebut. Nah, pemirsa, setelah kita akan kembali membahas mengenai bagaimana Kabupaten Nias Barat bersama Bapak Sabahati Gulo dan juga visi misi dari Bapak Sabahati Gulo. Sekian. Baik pemirsa Evarna TV masih bersama saya Tersi Ginting dengan Bapak Sahabati Gulo, calon wakil Bupati Kabupaten Nias Barat nih pemirsa. Tadi kita udah mendengarkan beberapa paparan mengenai Bapak Sahabati Gulo dan juga bagaimana keadaan di Kabupaten Nias Barat. Nah kita lanjut lagi pembahasannya nih pemirsa. Kita lanjut pertanyaan ini Pak. Kemajuan suatu wilayah bisa kita lihat dari segi perekonomiannya nih, bisa kita bahas nih ya Pak. Nias Barat sendiri bagaimana nih perekonomiannya? Baik Bu, terima kasih. Saya sudah katakan tadi bahwa Nias Barat ini masuk daerah 3T, ya, masih tertinggal. Jadi eh, memang penduduk Nias Barat ini memang sangat tidak terlalu banyak ya, kurang 100.000, kurang lebih sekitar 97.000. Dan kurang lebih sekitar 52%-nya itu masyarakat Nias Barat ini dia bertani sebagai Bertani. petani, mata pencarian sebagai petani. Jadi dan di samping itu juga sebagian yang
beternak dan juga sebagai nelayan karena ada pulau. Nah, permasalahan kita di sini di Nias Barat ini memang kebanyakan saya katakan tadi sebagai seorang petani, ada petani sawah juga, ada yang berkebun. Tetapi salah satu permasalahan yang kita hadapi di sini adalah masih pertanian kita masih tradisional. Belum ada satu irigasi yang memang bisa membantu masyarakat kita, khususnya petani sawah. Jadi lebih banyak masyarakat kita ini petani tada hujan. Itu bagaimana Memang tuh, Pak? kita harus akui juga, ya, memang kita harus akui bahwa Nias ini kebanyakan hujan gitu. Jadi hanya Hmm. mengandalkan air hujan. Jadi itu namanya Hmm. kalau petani tada hujan. Jadi karena tidak ada irigasinya yang memadai, jadi hanya bergantung kepada musim hujannya, gitu. Jadi sehingga eh, hasilnya pasti tidak maksimal, masih jauh dari harapan. Itu yang mungkin perlu juga nanti terus kita dorong pemerintah kita ini ke depan bagaimana masalah ketersediaan ini, ketersediaan irigasi, termasuk juga masalah bibit, masalah juga teknologi pertaniannya. Nah, jadi ini masih, jadi sementara masyarakat kita sekarang masih tetap masih bergantung kepada pemerintah setempat. Semua kita tentu mensubsidi, menyediakan alat-alat yang terkait dengan bidang pertanian ini. Nah, demikian juga selama ini kalau di Nias Barat ini kebanyakan juga petaninya yang lain sebagai petani pekebun karet. Hmm. Nah, ini juga kebun karet kita di sini masih tradisional juga, tidak ada PTP yang seperti di daerah Siantar, tidak ada. Jadi pengelolaan juga masih tradisional. Sementara permasalahan yang kita hadapi saat ini, harga karet itu tidak stabil dan bahkan itu sangat rendah. Nah, ini yang memang kesulitan masyarakat kita saat ini, sehingga tingkat kemiskinan juga di Nias Barat ini ya, sangat cukup tinggi, bahkan yang tertinggi di Sumatera Utara. Ya, ada sekitar 22%. Namun demikian juga dari tahun ke tahun itu, apalagi dengan masa pemerintahan Bupati saat ini, selama kurang lebih 3 tahun itu sudah bisa menurunkan angka kemiskinan sekitar 4%. Hmm. Itu cukup signifikan kalau dibanding tahun sebelumnya. Tapi itu juga, ya. Kemudian juga di daerah pesisir itu, pantai itu pasti mata pencariannya itu lebih bergantung ke laut. Namun demikian juga, nah ini ada banyak kita sudah memfasilitasi, tapi nelayan kita ini juga mungkin yang paling penting di sini adalah merubah mindset, ya, pola pikir Hmm. mereka. Karena begitu sudah dapat, contohnya banyak rezekinya hari ini, bisa 1-2 hari setelah itu nggak mau melaut lagi dia. Dihabiskan Oh, dulu itu, gitu. Jadi ini masalah pola pikir ini kan, kayak gitu. benar, benar, benar. Nah, nah, bagaimana mereka itu bisa, nanti mungkin kita ajarin bagaimana mereka bisa menabung. Nah, itu jadi ini yang memang masih namanya juga orang-orang tua yang masih belum, tadinya masa pendidikannya masih rendah. Jadi ini yang memang tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah saat ini. Jadi kondisi Nias Barat ini, ada saya katakan tadi, ada daerah pesisir pantai, ada daerah kepulauan, ada juga di daerah dataran sedang dan dataran tinggi. Jadi penanganannya pasti berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Benar Tergantung sekali. dari wilayah, uh, letak dari kecamatan itu sendiri. Tidak mungkin kita kebijakannya tidak bisa sama, disesuaikan dengan kondisi wilayah. Jadi kira-kira demikian kira-kira kondisi ekonomi masyarakat Nias Barat saat ini. Nah, Kian. berarti bisa kita simpulkan bahwa perekonomian di Nias Barat itu masih kurang ya, Pak, dalam hal perekonomiannya. Masih. Lalu Ya. bagaimana nih tumbuh kembang masyarakat di sana, Pak? Karena kan perekonomiannya itu pasti memicu bagaimana kualitas hidup mereka gitu. Ya, memang itu saya katakan tadi, perkembangan kehidupannya pasti melambat, gitu. Ya, melambat. Jadi makanya saya katakan tadi, untuk menurunkan angka kemiskinan itu dari waktu pertama dulunya sebenarnya itu sudah 30% ya.
Kondisi saat ini sudah 22% dan masih cukup tinggi. Kalau kita bandingkan nasional, nasional sekarang sekitar 9%. Sumatera Utara masih di bawah nasional, malah sekitar 8%. Jadi kita masih cukup tinggi. Nah, ini memang tidak gampang ya, tidak gampang. Makanya kita lebih dalam rangka nantinya untuk kebijakan ke depan kita lebih fokus kepada terutama dulu masalah infrastruktur dasar. Infrastruktur dasar ini masalah akses jalan, jembatan, juga di bidang kesehatan dan pendidikan. Kita lebih fokus di situ. Karena minimal dengan sekarang ada program kita semua namanya sekolah itu gratis dan juga masalah kesehatan semua gratis, maka minimal itu kan mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Itu. Nah, itu salah satu metode kita dalam rangka mengurangi beban. Ya. Di samping itu juga tentu juga kita terus mendorong dengan bantuan-bantuan daripada pemerintah pusat melalui dana desa ada namanya BLT itu sangat membantu masyarakat di situ. Nah, jadi minimal dulu tadinya yang di bidang kesehatan, pendidikan yang memang sesungguhnya itu yang paling berat dihadapi oleh masyarakat itu bisa kita tangani, meringankan. Karena di sini di Nias Barat ini dulu pernah saya jadi kadis kesehatan. Benar. Kurang lebih 2 tahun sejak tahun 2020 ya, masa ulangi 2021 ya, COVID ya, masa COVID. Jadi ada beberapa program dulu yang saya coba dulu buat waktu itu. Karena saya lihat di Nias Barat ini tidak ada angkutan ya. Nggak ada angkutan kota atau angkutan pedesaan. Maka waktu itu saya coba dengan program ambulans gratis. Jadi kita mengadakan semua ambulans di seluruh puskesmas dan rumah sakit dan tidak hanya fungsi ambulans ini untuk mengantar pasien dari vaskes ke vaskes yang lain gitu. Tapi kita langsung turun sampai menjemput ke rumah penduduk. Tinggal mereka menghubungi ada call centernya, kita langsung jemput. Nah, kita langsung jemput siapa yang sakit, siapa ibu hamil, langsung kita antar ke puskesmas terdekat dan sampai kalau tidak bisa ditangani di sana kita rujuk ke rumah sakit rujukan. Jadi itu salah satu yang memang meringankan beban masyarakat kita. Kedua, pada saat itu kebijakan yang saya lakukan di situ bagaimana masyarakat ini semuanya bisa tercover dengan BPJS. Nah, saya coba dengan anggaran yang ada waktu itu kita menambah kuota terus untuk Jamkesda. Ya, di luar daripada yang dibantu oleh pemerintah pusat, kita masyarakat kita yang belum tertampung di situ kita masukkan di program Jamkesda, jaminan kesehatan daerah kan gitu. Nah, dari penambahan itu kita sudah mencapai lebih daripada 95% masyarakatnya Barat itu sudah tercover di BPJS. Nah, sehingga kita mendapatkan penghargaan sebagai daerah UHC. Artinya begini, kalau sudah dapat daerah sebagai daerah UHC ini, maka kalau misalnya tiba-tiba sakit masyarakat itu tidak lagi harus menunggu mendaftar lagi di BPJS, menunggu 14 hari atau 1 bulan baru aktif. Jadi begitu dia sakit, langsung didaftarkan di BPJS dengan ada NIK-nya, maka otomatis sudah bisa langsung ditangani di rumah sakit dengan gratis. Nah, gitu. Jadi itu beberapa terobosan yang kita lakukan. Jadi dari situ dengan memang saya katakan tadi dengan ketidakmampuan masyarakat kita, maka pemerintah harus hadir di tengah-tengah mereka untuk membantu itu. Nah, itu salah satu wujud nyata yang memang kita lakukan di Nias Barat dan beberapa program yang lain yang memang cukup bagus ya saya katakan yang mungkin belum ada di daerah lainnya. Contoh, kita namanya ada program santunan kematian jadi gitu. Nah, santunan kematian ini Bu, ya bagi masyarakat yang meninggal dunia yang masuk kategori kurang mampu itu dibantu oleh pemerintah daerah sebesar 2 juta rupiah. Nah, ini gitu. Termasuk juga pada saat itu kita sudah link, ada aplikasinya,
kita sudah link dengan Dinas Kependudukan, sehingga pada saat itu di samping diserahkan akta kematiannya, perubahan kartu keluarganya, dan sekaligus diberikan santunan kepada keluarga yang tidak mampu. Jadi itu ada terobosan-terobosan yang kita lakukan, dan itu akan terus kita lakukan. Di samping itu juga ada program yang memang sudah dicetuskan selama ini, walaupun hanya sedikit ya, tapi itu sangat sangat bagus saya lihat ya, bantuan pemerintah daerah kepada hamba-hamba Tuhan. Jadi kita tahu bahwa untuk, saya sudah katakan tadi bahwa yang sangat dibutuhkan masyarakat Nias Barat saat ini adalah merubah mindset ya. Ya, benar cara berpikir kan gitu. Jadi, dan itu yang bisa membantu pemerintah daerah itu adalah para hamba Tuhan, kan gitu. Maka sebagai rasa kepedulian pemerintah daerah di situ, ya ada program bantuan hamba Tuhan walaupun yang sekali setahun ya, sekali setahun, tidak melihat denominasi agamanya, mau dia ustadz, mau semua dia agama lah pendeta, bisa mau dikatakan ya guru Pak. jemaat, semua kita tidak membedakan. Jadi itu sudah ada program kita, tapi sekali setahun gitu. Jadi itu kira-kira Bu yang memang kita membantu masyarakat kita melihat perekonomian mereka yang cukup, yang masih di bawah rata-rata. Nah, kita dorong pemerintah itu yang bisa dibantu, kita bantu. Berarti banyak sekali program-program yang dijalankan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat, dimulai dari ambulan gratis dan juga BPJS juga sudah dapat penghargaan juga seperti yang Bapak bilang. Oke pemirsa, tadi Bapak memiliki, kita akan membahas visi misi. Visi misi Bapak, di visinya ada mengenai berkelanjutan nih. Nah, tapi kita akan bahas lagi di next segmen. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Dialog Spesial. Oke pemirsa Evarna TV, kembali lagi bersama saya Teresia Ginting bersama Bapak Sabahati Gulo, masih berbincang-bincang tentang keseruan yang dimana visi misi Bapak Sabahati Gulo juga akan kita dengarkan nantinya, dan juga tentang Kabupaten Nias Barat nih pemirsa. Oke, tadi kita sudah mendengar bahwa Kabupaten Nias Barat itu untuk masalah perekonomiannya masih kurang nih, berarti masalah perekonomian kurang berhubungan dengan stunting nih Pak. Untuk stunting sendiri di Nias Barat bagaimana Pak? Jadi kondisi untuk stunting di Nias Barat memang masih cukup tinggi ya Bu ya. Kita nggak bisa menutup-nutupi masalah itu karena pasti sangat terkait dengan juga kondisi perekonomian masyarakat kita. Jadi saat ini di Nias Barat itu angka stunting itu sekitar 20, di kisaran 26-27% ya, sekitar itu dia. Jadi masih cukup tinggi, artinya bahwa kalau 100 anak itu baru lahir itu, berarti sekitar 26 orang itu sudah stunting gitu. Nah gitu, Banyak ya, Pak? itu cukup banyak. Jadi tentu ini ada beberapa faktor yang menyebabkan itu stunting di Nias Barat itu. Pertama dulu adalah tadi masalah asupan gizi juga. Itu baik pada saat ibu sedang hamil maupun juga pada saat anak itu di bawah umur 5 tahun. Nah, kita sekarang sedang memperbaiki cara penanganan stunting melalui anggaran dana desa itu. Anggaran untuk dana stunting itu ya kita harapkan mulai Januari itu sudah bisa dibelanjakan bagi anak-anak yang status stunting. Nah itu jadi ada nanti tenaga kesehatan di tingkat puskesmas mendampingi, dan sekarang itu sudah ada kolaborasi dengan juga PPLKB turun bersama-sama untuk penanganan stunting ini. Jadi tidak bisa hanya satu orang yang bisa menangani stunting ini, Bu. Pemerintah desa, pemerintah kabupaten, kecamatan, puskesmas dan lain sebagainya. Itu. Benar sekali bahwa memang pemerintah harus berperan serta ya dalam mendampingi masyarakat. Bukan hanya memberikan dana saja, tapi tidak dipantau. Benar sekali, Pak. Oke, tadi kita sudah berbicara mengenai
kesehatan, pendidikan, dan juga bagaimana program-program yang telah terjalani selama Bapak Sabahati Gulo ini menjadi seorang ASN ya. Kemudian kita akan membahas tentang infrastruktur nih Pak. Infrastruktur di Kabupaten Nias Barat itu seperti apa? Jadi kalau saya katakan jangankan Niasbara yang baru umur 15 tahun ya. Pasti juga kabupaten yang lain mungkin saya bandingkan aja lah kami Nias. Nias itu sudah ada sejak Indonesia merdeka kan gitu. Benar. Masih jauh juga dari harapan kan gitu. Masih ada aja. Tapi bukan berarti kita berpangku tangan untuk hal itu. Tentu kita terus bergerak. Terutama dulu yang ada yang namanya skala prioritas kita. Tentu kita harus menyesuaikan itu dengan kemampuan anggaran yang kita terima dari APBD itu. Jadi yang utama dulu ini kan kita lebih fokus ke kalau misalnya jalan dia infrastruktur dasar khusus jalan dan jembatan itu adalah dari ibu kota kabupaten menuju kecamatan-kecamatan. Itu tuntas kan gitu. Baru kita bergerak di situ dari kecamatan menuju kecamatan yang lain. Demikian juga setelah itu dari desa ke desa. Dan kita berharap namanya kalau dari desa ke dusun itu bisa ditangani dengan dana desa. Kan gitu. Jadi harus kita ada pembagian dari kewenangan-kewenangan yang ada untuk infrastruktur dasar ini khususnya jalan dan jembatan. Demikian juga khusus untuk kalau di bidang kesehatan saat ini ada sekitar ada 13 vaskes ya di Nias Barat itu ada 13 puskesmas dan rata-rata tinggal sekitar 5 puskesmas lagi yang masih belum standar gitu. Ya. Tapi tahun ini ada satu di Pulau Hinako itu yang memang agak jauh dan ada bangunan tahun ini kurang lebih sekitar 7 miliar. Sehingga kita berharap bahwa untuk bidang kesehatan ini tinggal SDM-nya yang harus kita benahi di sana. Kalau dari segi mungkin infrastrukturnya sudah lumayan, tapi dari SDM-nya. Dan juga faktor-faktor yang lain juga yang masih kekurangan kita di Nias Barat ini, seperti telekomunikasi ini, masalah jaringan telepon. Jadi kondisi saat ini masih sekitar 40 desa lagi yang kondisi blank spot, tidak ada jaringan. Jadi khusus untuk itu bidang kesehatan dan juga jaringan telekomunikasi. Khusus untuk bidang pendidikan juga ya memang masih ada untuk sekolah-sekolah yang masih belum terbangun secara permanen, tetapi itu sangat minim sekali dan itu selalu kita dorong dengan dana DAK dan cukup signifikan itu dana DAK. Hanya saja kadang-kadang ada sekolah yang cukup jauh karena juga akses jalannya belum sampai ke sana, maka untuk pembangunan sekolahnya juga pasti ada terbengkalai. Tidak seperti harapan kita, tetapi tetap berupaya karena anggaran itu cukup tinggi. Ya, cukup tinggi baik juga dari anggaran pusat maupun juga di anggaran daerah yang memang sudah ditetapkan 20% untuk anggaran pendidikan. Jadi itu kira-kira Bu untuk akses ini. Untuk perkiraan hal-hal tersebut rampung itu berapa lama tuh Pak diupayakan? Untuk masalah pendidikan dan juga untuk sekolah-sekolah yang terbengkalai yang seperti yang Bapak bilang tadi? Tentu juga Ibu nggak bisa kita katakan bahwa tuntas semuanya ya. Tetapi pasti tetap setiap tahun itu ada anggaran. Tetapi tentu kita melihat mana skala prioritas. Ya. Karena bagaimanapun juga ada tadi sudah kondisi bagus, maka 5 tahun berikutnya perlu rehab, kan gitu. Nah, jadi tidak ada namanya pembangunan itu selesai, jadi nggak ada. Selalu berkelanjutan. Indonesia sudah sekian puluh tahun sudah merdeka, tidak pernah berhenti namanya pembangunan, kan gitu. Benar. Baik pemirsa, itu adalah beberapa pembahasan mengenai bagaimana infrastruktur yang ada di Nias Barat, perekonomian, kesehatan, dan juga pendidikan ya pemirsa. Nah, kita masuk ke dalam visi misi Bapak Sabahati Gulo yang akan mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Kabupaten Nias Barat. Nah, di visinya ini saya melihat pemirsa bahwa Bapak Sabahati Gulo itu memiliki visi misi terwujudnya Nias Barat yang Nias Barat hebat nih. Coba bisa Bapak jelaskan, apa sih Nias Barat hebat ini? Jadi sebenarnya Nias Barat hebat ini singkatan dia. Yaitu bersih, jadi ada hanya di situ. Hebat ya, bersih. Baru kemudian itu sejahtera,
kemudian berdaya saing dan berkelanjutan. Jadi dalam penetapan visi ini, itu kan kita melihat kondisi Nias Barat saat ini. Karena visi itu adalah mimpi, harapan, dekat, tujuan kita. Nah kan gitu, itu mimpi kita. Bagaimana Nias Barat itu penyelenggaraan pemerintahnya bersih. Kan gitu. Benar. Bagaimana pemerintah itu baik pelaksanaannya. Kan gitu. Jadi ada banyak nanti indikator dikatakan itu baik ya. Kemudian sejahtera itu bukan berarti juga sejahtera dalam arti ya seperti orang Jakarta, orang Medan yang sejahteranya cukup tinggi, tetapi minimal meningkat dari kondisi saat ini. Ya itu, sejahtera itu tidak bisa kita katakan ya disamakan dengan daerah lain. Tapi bagaimana? Dengan nanti bisa kita lihat indikatornya bagaimana itu angka kemiskinan turun. Kan gitu. Jangan sampai bertambah kan gitu. Gitu. Jadi kemudian juga berdaya saing. Tadi ada 4 poin tadi itu. Berdaya saing. Jadi kita terus berupaya nilai-nilai dari hasil-hasil pertanian kita itu bisa ada nilainya, nilai tambahnya. Ya, dengan memanfaatkan teknologi tadi gitu. Ya, jangan hanya bahan baku saja kita jual dengan harga paling rendah kan gitu. Tapi kita harus dengan menggunakan teknologi. Nah, kita juga termasuk kalau di dalam penyelenggaraan juga pemerintahan selama ini, Nias Barat sudah termasuk kategori kabupaten inovatif. Ya, ada banyak yang memang kita lakukan tadi, termasuk tadi aplikasi seperti tadi program-program kita seperti tadi ada layanan kesehatan ambulans gratis, segala macam itu. Jadi ada banyak inovatif kita, termasuk tadi mendapat penghargaan di situ, mendapat penghargaan dengan bantuan untuk santunan kematian dan sebagainya. Jadi ada beberapa aplikasi yang kita ciptakan untuk memudahkan masyarakat kita dalam rangka pelayanan publik itu. Jadi itu juga harapan kita ke depan itu. Jangan kita sampai kalah bersaing dengan daerah lain, kan gitu. Kemudian berkelanjutan. Tentu juga dalam rangka pelaksanaan pembangunan itu, tentu kita tidak bisa hanya melihat saat ini. Nanti kita tidak memperhitungkan anak cucu kita ke depan. Jadi tetap harus kita jaga namanya kelestarian lingkungan hidup. Jadi pembangunan itu harus berkelanjutan, menjaga kelestarian lingkungan hidup, tidak boleh dengan membabi buta dengan mungkin banyak anggaran asal bangun ini bangun itu tanpa melihat kondisi juga ke depan bagaimana nasib anak cucu kita ke depan. Jadi itu lebih ke situ kami, karena juga kami melihat bahwa anggaran kemampuan APBD Kabupaten Nias Barat sangat terbatas. Tentu kami tidak mau janji muluk-muluk gitu. Nah, benar. Jadi yang memang bisa kami pertanggungjawabkan kalau Tuhan nanti mengkehendaki kami bisa mempertanggungjawabkan 5 tahun ke depan itu apa yang sudah kami sampaikan di visi misi itu. Jadi kami nggak mau muluk-muluk. Kalau saya, karena saya pernah jadi kepala Bapeda, saya bisa menghitung dengan kemampuan anggaran sejauh mana yang bisa kita lakukan selama 5 tahun itu. Demikian Bu kira-kira. Berarti keinginan bukan hanya sebatas kalimat saja, benar kan Pak? Betul. Itu Ya. harus ada dengan semua program-program yang sudah dirancangkan bisa terjalankan, berkelanjutan. Apa yang sudah baik sekarang dilanjutkan untuk kemudiannya. Betul. Oke. Betul. Nah, nanti jika Bapak terpilih menjadi Wakil Bupati Kabupaten Nias Barat, apa nih harapan Bapak ke depannya? Dan juga nantinya ini, apa aja nih program-program yang Bapak rencanakan untuk ke depannya? Jadi saya sudah katakan tadi bahwa tentu kan selalu kita melihat kondisi, gitu, kondisi masyarakat kita saat ini, yang mana yang paling dibutuhkan. Tentu yang bagus itu kita teruskan, gitu. Yang bagus kita teruskan, yang memang nanti yang masih kurang-kurang, ya tentu yang harus kita perbaiki. Terutama tadi masalah infrastruktur dasar tadi, jalan dan jembatan ini yang memang lebih fokus kita ke sana, dan juga termasuk di bidang perekonomian tadi. Bagaimana mengangkat derajat hidup masyarakat kita itu yang memang masih menggantungkan pendapatannya, penghasilannya di bidang pertanian, di bidang
kelautan dan perikanan. Jadi itu kita harus melihat tipe wilayahnya di mana dia berada. Tadi tanpa ada komitmen ketiga, kelima kepala wilayah di Nias ini, maka ini susah untuk penanganan itu. Nias Barat nggak bisa, dia Berarti Muhammad sendiri harus nggak bisa. bersinergi dengan Harus kabupaten lain, bersinergi, ya. Iya karena itu. Jadi itu merupakan satu kepulauan gitu ya Pak. betul betul. Jadi itu yang kita dorong nanti ke depan kalau Tuhan mengizinkan kami, bagaimana mewujudkan apa yang telah kami tuangkan dalam visi misi kami itu pasti nanti dibuat dalam bentuk rancangan pembangunan Program. jangka menengah daerah kan gitu. Nah, itu kira-kira nanti. Jadi saya selaku wakil bupati itu kan mencoba nanti, karena saya juga orang birokrat kan gitu. Kalau nanti calon bupati kami itu kan orang politik. Jadi dengan perencanaan secara teknokrat saya itu saya dorong yang mana menjadi kita lakukan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga sampai tahun kelima. Jadi harus betul-betul terukur gitu karena keterbatasan anggaran kita. Itu kira-kira. Nah, pemirsa luar biasa sekali ya pembahasan bincang-bincang kita bersama Bapak Sabah Hatigulo nih. Banyak hal yang telah beliau lakukan selama berprofesi sebagai ASN 32 tahun nih. Ada kalanya apa yang telah beliau kerjakan selama 32 tahun itu dapat dikembangkan untuk memajukan Kabupaten Nias Barat ke depannya. Baik Bapak, terima kasih banyak telah hadir dalam dialog spesial dan perbincangan mengenai Kabupaten Nias. Baik pemirsa, ini akhir bincang-bincang kita. Dan tetap saksikan dialog spesial dengan episode dan narasumber-narasumber spesial dan tentunya pembahasan yang spesial. Jadi terus saksikan dialog spesial. Saya Teresi Ginting dan Bapak Sahabat Gulo pamit dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Horas. Bapak, terima kasih Terima Bapak. kasih.